Salam Rahayu, teman-teman Jalan Kebebasan, ketemu lagi dengan saya yang tentunya masih mengulas tentang hidup dan kehidupan. Ada suatu fenomena, ada beberapa teman yang dulu mengkaji spiritual dengan saya, saat ini memilih jalan sendiri gitu ya, mengajari orang gitu dengan berbagai macam fungsi-fungsi, bisa nerangin hujan, bisa ngobatin orang sakit gitu, apalagi ya, intinya menjadi paranormal. Tapi sebenarnya dia nggak menyadari itu paranormal. Ya mungkin maksudnya itu sebagai daya tarik untuk nanti kedepannya diajari ke murni spiritual ketuhanan. Ya tidak apa-apa sih. Tapi seingat saya dulu tuh saya nggak pernah ngajari itu. Saya nggak pernah ngajari teman-teman yang dulu mengaji sama saya itu ngobatin orang gitu ya, melihat barang-barang gaib gitu ya, menjadi pujangga ataupun paranormal, nerangin hujan, itu nggak pernah saya ngajari. Sekalipun bab itu saya tahu dan teman-teman juga kalau diajari pasti tahu gitu. Tapi yang saya maksud, saya dulu ngajari murni kespiritualan untuk kesempurnaan hidup dan mati. Kesempurnaan hidup dan mati itu bagaimana sih Mas? Contoh sederhananya, contoh sederhana level bawah gini aja, ngomongnya pada umumnya itu kesempurnaan hidup. Hidup itu duniawi atau mungkin kesempurnaan dunia dan akhirat, itu aja lah ya. Ya dunia ini seyogianya apa sih? Oh dia makan cukup, keuangan cukup, sosial cukup, nah gitu kan, kesehatan cukup. Intinya masalah dunia ini tidak mengalami problem gitu. Itu sempurna. Lah kesempurnaan mati Mas. Ya nanti pada akhirnya dia bisa namanya kembali ke sankan paraning dumadi, atau bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa kembali pada robnya, bisa kembali kepada asal usulnya. Seperti itu aja lah bahasa standarnya. Lah dua hal tadi itu kan nggak ada kaitannya itu dengan ilmu kesaktian. Ya loh. Saya nggak pernah ngajari namanya kamu latihan ini nanti duniamu akan meningkat nih, ekonomimu. Ya tidak mengajari. Atau berarti yang jenengan sampaikan tadi, apakah nanti bisa Mas dunianya baik? Ya namanya aja mengajari kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat, atau menjabatkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Ya kalau mengkaji spiritualnya benar, ya pastinya kecukupan dunia inilah yang pasti nggak mungkin kelaparan, ya nggak mungkin sakit gitu loh. Siapapun yang dekat sama dia kalau ikut mempelajari itu ya sembuh penyakitnya gitu. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan ngobatin orang, tidak kaitannya dengan nerangin hujan, tidak. Orang sakit itu kan normal saat kesadarannya lepas, saat setiap gerak geriknya nggak tersadari dan mengalami kendala-kendala tentang psikologis, itu kan hormon-hormon tubuhnya kan mengeluarkan racun-racun tertentu yang mempengaruhi organ tubuh kan, sehingga dia sakit gitu loh. Ya yang diperbaiki apanya emang? Ya kejiwaannya gitu. Ya kalau hujan, ya hujan kan siklus alam biasa normal, karena hujan ini kan dibutuhkan air ini. Jadi nggak perlu kita terangin gitu kan. Ya kalau orang sakit, ya kita ajari gimana dia berpola hidup yang sehat. Bersifat yang normal gitu kan. Ya gimana orang itu hidupnya bisa pasrah, bisa menerima kenyataan Tuhan, bisa mempersilahkan kuasanya Tuhan, bisa merasakan kenyataannya Tuhan, bisa berkelakuan cinta kasih kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun dan hingga sampai kapanpun. Bukan malah ngajari orang, ngobatin orang gitu.
bukan ngajari untuk nerangin hujan gitu, bukan untuk ngajari orang itu bisa a i u e o gitu, karena semuanya kan baik-baik saja itu. Inilah pentingnya mungkin teman-teman yang mungkin saat ini, mungkin dulu waktu sama saya salah memahami ya, atau mungkin takut kehilangan pamor dan cara satu-satunya itu. Tapi bagi saya nggak masalah itu, saya nggak sesuatu. Ya tadi saya nggak sesuatu, cuma disayangkan ilmu yang pernah diserap bersama gitu ya, kok pengajarannya beda. Pengajarannya beda. Ya nggak apa-apa, semuanya kan akan kembali kepada dirinya sendiri. Toh kalau misalnya kita ngambil mitos cerita ya, entah itu cerita beneran atau mitos, intinya contoh dulu Nabi Musa itu ya, umatnya kan habis, padahal umatnya ditunjukin tuh sama Nabi Musa terkait kesaktiannya itu, tapi ya umatnya nggak ada yang percaya, pada akhirnya ya nggak ada umat yang bisa mengikuti Nabi Musa sesuai dengan pencerahan Nabi Musa. Sama orang itu kalau belum selesai dengan dirinya ya nggak bisa kita mengajak untuk kepada pengajian spiritual yang murni. Masih saja dia butuh namanya apa yang sedang dikejar. Dia melakukan spiritual hanya untuk supaya bisa ini bisa itu. Ya spiritualnya digadekan hanya untuk supaya itu. Kan banyak ini. Rata-rata orang mengaji spiritual tuh nggak rata-rata loh, nggak semua loh ya. Itu karena susahan. Nah, saya susah ini makan, saya tak ngaji spiritual supaya saya nggak susah makan gitu. Jadi ngaji spiritualnya karena supaya makannya enak gitu. Ya nggak salah, tapi kan nggak tepat. Saya di kampung ini nggak supaya saya bisa nolong orang ya, bisa nolong orang. Sehingga saya belajar spiritual lah sama Mas A gitu. Supaya nanti saya bisa nerangin hujan saat ada pernikahan gitu. Lah ngaji ketuhanan hanya untuk itu gitu loh. Padahal yang kita ajarkan bukan ke situ. Ya kalau model begitu mau mengkaji dimanapun hanya digadekan untuk masalah dunia. Bukan kita berarti anti dunia ya. Dunia itu sarana untuk kita jadikan kendaraan dalam menuju pembelajaran akhirat. Kan sarananya dunia. Tapi saya sayangkan kok begitu pelajaran mengajarnya begitu. Dan yang belajar kok ke situ. Ya tapi nggak apa-apa lah. Tadi saya sampaikan itu kembali ke diri teman-teman sendiri. Saya mengingatkan, ya kalau ngajari spiritual ya murni spiritual. Nggak usah yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau itu kan ranahnya supranatural. Jangan sampai kedoknya itu spiritual, tapi isinya supranatural. Di alam ini dibutuhkan manusia yang bisa memperbaiki alam, murni pelajaran ketuhanan yang dimana alam ini dijaga oleh orang-orang yang tercerahkan. Satu orang, dua orang itu sangat berdampak kepada lingkungan, sehingga pelajaran-pelajaran supranatural yang sifatnya seperti itu hanya akan menjadikan dia adigang-adigung, menjadikan kesombongan, menjadikan supaya orang itu nanti supaya dilihat wow gitu, bahkan itu dijadikan sarana cari makan. Ya kalau sarana cari makan ya kerja gitu ya, karuan kalau gitu praktisi psikologis kan kuliah gitu kan malah bagus, jadi bisa mengetahui kejiwaan manusia mungkin ya, dan itu bisa dijadikan jawaban saat ada orang tanya terkait psikologis gitu. Jadi ya, bukan kita mengajari orang untuk nerangin hujan, nanti lama-lama ngajari orang untuk misahin hubungan percintaan orang, misahin istri orang sama suaminya. Lama-lama kita ngajari tuh ilmu santet. Padahal waktu bersama saya nggak pernah ngajari itu. Ini tidak apa-apa. Nah demikian teman-teman,
Jadi beda ya, pelajaran ketuhanan murni dan pelajaran yang untuk fungsi-fungsi itu beda, dan saya nggak ngajari itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa itu, karena memang itu semua sebenarnya kita paham, kita tahu. Yang kita ajarkan adalah bagaimana dunia bisa cukup, bisa bahagia, cukup rezekinya, harmonis rumah tangganya, baik sosialnya, nalar sehat, nalar pikirnya sehat, hatinya bersih, kelakuan keinginannya juga bersih gitu. Nanti semuanya akan sehat, ekonominya akan baik otomatis, tanpa harus kita melakukan ritual tertentu untuk mencari ekonomi gitu. Dan pada akhirnya nanti masa fungsinya di dunia selesai, bisa kembali kesankan para nidumati, seperti halnya yang Tuhan, kalau yang mempercayai Tuhan itu ada, seperti halnya Tuhan inginkan kita bisa kembali kepadanya. Demikian, kiranya bermanfaat dan tercerahkan kita semua.